Ya, halo semuanya. So, ini adalah video part ketiga ya, episode ketiga dari sebelumnya yang kita udah install apa namanya si Elastic sama Kibana kita udah coba jalanin dan oke. Nah, sekarang ini kita coba integrasi dengan aplikasi Spring Boot ya. Nah, pertama-pertama itu kita buka ini ya, cari aja Spring Initializer atau kalau nama ininya URL-nya start.spring.io. Nah, nanti di sini kita masuk, kita pilih ini ya, ini buat dia boilerplate untuk project Spring kita. Kita pilih language Java, project Maven, terus versi yang stable-nya 315. Terus kita ya ini grupnya kalian namain sesuai nama kalian bebas. Terus untuk artifaknya ini bebas juga, tapi kalau saya bikin Spring Elastic tutorial, packagingnya jar, versi Java-nya 21. Nah, untuk dependensinya itu kita pilih ini ya, Lombok, Lombok, Spring Web sama Spring Data Elasticsearch Access plus driver. Jadi udah include untuk akses dan driver si Elasticnya. Oke, setelah itu klik generate. Nah, kita udah punya filenya, klik generate. Kita masukin ke folder yang kita mau. Oke, setelah itu kita ekstrak. Ya, ekstrak. Oke. Nah, kita udah ekstrak. Sekarang kita buka pakai IDE. Nah, kalau di sini saya pakai IntelliJ ya. Kalian bebas mungkin bisa pakai Eclipse atau yang lain. Cuma untuk tujuan tutorial ini saya pakai IntelliJ karena saya cukup familiar dengan IntelliJ. Oke, ini sekarang kita buka aplikasi yang tadi sudah kita download ya, Spring Elastic tutorial. Oke. Nah, di sini masih kosong ya, tapi dia memang kalau kita cek di pom.xml-nya udah cukup eh, lengkap ya, sudah ada si Elasticsearch sudah lengkap lah ya. Ada starter untuk Elasticsearch, web dan ada Lombok. Juga untuk unit test pun sudah ada. Oke, sekarang kita coba run dulu. Nah, by the way, karena ini project yang menggunakan Java 21 ya, latest, pastiin kalau di sini itu kalian sudah setup Java-nya dulu. JDK-nya kalian buka file, project structure. Nah, di sini mungkin kalau belum ada gitu ya, tinggal add SDK aja ya, terus download SDK. Nah, di download SDK ini kalian nanti bisa pilih berbagai macam. Nah, in case untuk tutorial ini kita pakai 21, tinggal pilih SDK terus download dan dia lokasinya dikasih tahu ya di sini. Oke, setelah udah di set di sini SDK-nya versi 21 oke. Terus kita coba run ya. Runnya kita buka file ini, kita bisa klik ini atau ini kayak gini ya. Oke, udah berhasil ya. 8080. Dia cuman kita belum bisa ngehit atau gimana, dia cuman tandanya aja di sini localhost 8080 udah jalan ya. Atau kalau kita bisa cek kayaknya di sini mungkin host 8080. Nah, dia udah dapat respons nih, not found gitu ya. Oke, yang respon ini adalah si aplikasi Spring Boot kita. Nah, sekarang kita pastiin udah jalanin dulu si Elastic yang kemarin kita udah install. Kita run keduanya, Elasticnya kita run, terus si
Java-nya project dan Kibana udah kitaran ya, Elastic dan Kibana sudah kitaran. Habis itu kita buka kan di ini localhost 5601, kita masuk. Oke, harusnya udah bisa kebuka gini ya. Hup. Nah, ini adalah data yang kemarin. Nah, kalau ini data saya bikin coba-coba dulu sebelumnya. Ya, dan oke. Oke, nextnya kita itu kita perlu pastiin konfigurasinya ya, konfigurasi si ininya jalan dengan benar ya. Kita buat satu package config package config ya, terus kita buat elastic config kayak gini, elastic config aja namanya, elastic config ya, kayak gini. Nah, ini kita kasih annotation configuration supaya dia dijalanin sebelum dia serve API yang kita buat. Nah, ini dia ekstensi Elasticsearch configuration class-nya. Nah ini ada yang mesti diimplement, yaitu si client configuration. Di sini non-null API. Oke, kita tandain biar hilang errornya. Nah, di sini saya udah punya yang saya ambil dari websitenya si itu juga ya, websitenya si Elastic tutorialnya. Kita tinggal masukin nih ke sini nih. Hup. Nih ya. Dia ada setting ini ya, client config, buildernya ada ngecek dia connect kemana, URL-nya SS, terus pakai SSL atau enggak, timeout untuk connectionnya berapa lama, di sini 5 detik, socket timeoutnya berapa lama, di sini 3 detik, terus pakai authentication apa, di sini pakai basic out dengan username dan password ini. Lalu di headernya mau ada tambahan data lagi atau enggak, ya di sini ada data current time, dia kayak gini ya. Ini ada di contoh dari si Elastic ya. Nah, sekarang kita tinggal pastiin URL, username, dan password ini parameterize ya, baca dari env, supaya kita bisa change the parameter on the fly ya, nggak mesti hard code. Oke, misalkan kita buat satu value-nya itu misalkan elastic base URL, namanya elastic base URL value ini elastic username. Ini dia username-nya. Dan satu lagi itu inget ya, ada dolar kurung kelawal buka tutup elastic password kayak gini. Oke. Nah, kita bikin gini elastic password. Sekarang kita masukin nih data-data ini, elastic base URL ke sini. Oke, udah sesuai. Elastic username kita replace ini, elastic password kita replace ini. Ini kita import ya, duration Java time, HTTP headernya yang elastic ya, stick support, terus local datetime-nya punya Java time. Datetime formatter pun juga sama harusnya, Java time format. Oke. Nah, sekarang kita coba restart ya.
Apakah dia running well? Oh, dia ada error. Ada something error. Hmm, let's see. Apa dia errornya? Injection of auto wire dependency failed. Dia karena si elastic.pasteURL. Oh, karena dia value ininya belum ada ya, elastic pasteURL ini. So, kita perlu tambahin di sini. Di resources, terus application.properties. Kita kasih value-nya base URL-nya itu tadi ya localhost 9200. Elastic username-nya elastic passwordnya itu change me. Oke, sekarang kita coba run ulang. Oke, sekarang berhasil ya. Nah, cuman ini dia berhasil karena kita udah certificate untuk si elastiknya udah kita daftarin di JDK kita ya. Nah, let's say belum kita daftarin. Oke, kita pakai Java baru. Ini saya udah daftarin ya. Kita misalkan pakai Oracle OpenJDK, tapi yang di sini nih, saya nggak mau lah. Saya mau pakai JDK lain. Jangan JDK yang sudah terinstall. Ya, kayak gini. Tapi ini udah. Oke, misalkan kayak gini, Oracle OpenJDK 2101 kita download ya. Biarkan kita tunggu sampai downloadnya beres. Oke, downloadnya udah beres ya. Oke, kita lihat ke file project structure-nya. Kita pakai si detected SDK yang ini nih. Hub 212. Let's see. Oke, kita oke. Terus kita coba run lagi aplikasinya. Kita tunggu dia indexing JDK-nya dulu. Indexing index. Oke, sekarang kita run. Allow. Oke, Spring Data Reactive Elasticsearch Repositories. Kayaknya mesti ini ya. Kita mesti ada satu property ini dulu. Kita buat package repository ya. Repository. Terus kita buat modelnya. Model. Terus ya, kita buat modelnya ini. Kita kan yang kemarin sudah kita buat itu namanya pegawai ya. Kita bisa lihat di sini. Yang kemarin kita sudah buat itu. Di sini ya. Kita cek indeks search docs. Ya di sini ya indeks pegawai. Datanya itu mengandung ini ya nama dan pekerjaan. Oke. Nah, sekarang kita buat di project sini, kita buat modelnya satu. Kita buatnya namanya pegawai, kelas pegawai. Dia adalah dokumen, kita tambahkan annotation dokumen. So, dia itu nama dokumen, nama indeksnya adalah indeks pegawai ya. Dan dia punya ID
ya, private string ID, dia punya nama, dia punya pekerjaan. Oke, karena dia bentuknya huruf ya, ID-nya di apa namanya, di sini kita bisa lihat ya. So dia di sini juga string. Oke, dan kita buat repository untuk sebagai konektornya si pegawai. Kita buat satu interface namanya pegawai repository, interface untuk si ini ya, apa namanya, CRUD repository. Ini pegawai, lalu ini string ya. Nah, kita lihat di sini ya, dia sebagai jembatan buat kita connect ke Elasticsearch. Nah, sekarang setelah kita punya ini, kita coba rerun ya. Nah, setelah ini dia coba langsung connect ke CDB nih, apa benar ada apakah ada data pegawai ini ya. Dia kayak ngelakuin checking gitu. Nah, ketika dia melakukan cek ke DB Elasticnya, dia nemuin ini, PKIX Path Building Failed, unable to find valid certification. Nah, ini dikarenakan sertifikat si Kibana kita, Elastic kita belum ke catat di JDK-nya. So, yang mesti kita lakuin adalah dari kita buka si localhost 9200, si URL Elasticnya ini, lalu kita klik ke sini, kita buka ini, kita buka ini dia, show certificate, kita download ya. Tapi ini hanya untuk tujuan development aja ya. Oke, kita masuk ke sini, kita let's say taruh di sini, save, replace. Oke. Setelah itu kita tambahin lah si tadi, si sertifikat tadi dengan command ini. Jadi kita import sertifikatnya masuk ke dalam ke si keystore ini, si JDK. Nah, tapi ini kita mesti sesuaiin ya kan dengan URL JDK kita tadi ada di C users yodi JDK open JDK. Nah, kita mesti arahin ke sini, tertiban. Ini juga kita ganti. Nah, ini tetap di folder yang sama ya. Setelah itu kita buka command line langsung dari dalam JDK-nya sini ya. Sorry, ini dia run-nya dari ya, oke, from anywhere lah ya. Terus kita buka dari sini cmd, lalu kita jalanin hub. Oke, certificate was added to keystore dengan aliasnya ini Elastic Tutorial. Kita tinggal rerun si projectnya ya, rerun project. Terus kita cek di sini, Nah, di sini dia udah nggak ada yang kayak tadi lagi ya, PKIX bla 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 itu. Karena dia sudah kedaftar. So, dia udah bisa berhasil connect ke si Elasticnya. Ya, kalau di sini kita bisa lihat finish Spring Data Repository Scanning in 36 millisecond. Bootstrapping di sini ada finish Spring Data Repository. Oke, so dia sudah berhasil. Habis itu
Oke, setup untuk dari Spring kita, koneksi kita ke si Elasticdb sudah aman, dan tinggal kita buat example untuk CRUD repository. Nah, di sini ya, kita buat service untuk create, read, update, dan delete ya. So, kita buat di dalam si pegawai repository ini tentunya udah ada basic functionality untuk itu semua ya. Save, find by ID, terus ada find all, count pun ada, delete by ID ada, dan ya untuk update itu kita pakai save ini juga. Nah, sekarang setelah kita sudah buat pegawai repository, kita buat service ya. Buat package service. Nah, service ini nantinya akan sebagai dia untuk business logic kita simpan di sini. Dia akan manggil metode-metode yang sudah disediakan oleh si CRUD repository ini ya, lewat interface pegawai repository. Kita buat pegawai service, kita annotate dia sebagai bin service, lalu kita inject ya si pegawai repository ini dengan auto write. So kita buat pegawai repository ini accessible dari si service. Lalu kita buat metode untuk find all ya. Kita buat metode untuk publish. Nah, ini response entity object. Ini untuk response API-nya ya. Supaya dia bisa balikin yang HTTP status 200 atau apa gitu ya. Nah, di sini kita find all pegawai. Seperti ini. Kita return langsung balikan dari si pegawai repository find all kayak gini. Oops, sorry, dia mesti ini ya, new response entity, ininya pegawai repository find all, kita kasih status oke, seperti ini. Nah, setelah kita buat service tadi, ini belum ke expose ya, service-nya kita mesti expose dengan controller. Kita buat satu controller namanya pegawai controller. Lalu di sini kita kasih annotation REST controller. Kita buat default mappingnya itu API / pegawai. Jadi ini kelas controller untuk si API pegawai. Nah, setelah itu kita injeksi pegawai service ya supaya bisa dipakai di controller ini. Kayak gini. Setelah itu baru kita buat mapping untuk si service tadi ya. Get all pegawai. Oke, kita buat public itunya. Lalu tadi response entity object balikannya. Lalu find all pegawai method. Nah, ini nggak perlu parameter apapun karena dia intinya dia mengambil semua pegawai dengan hit URL ini. Lalu kita return balikan dari si pegawai service find all pegawai. Oke, sekarang kita restart lalu kita cek di sini ya. Kita bukan pakai Elastic API tapi Spring API, ini udah beberapa saya simpan. Sekarang kita coba lihat. Ups, di sini sepertinya ada kesalahan mapping buat indeksnya ya. Kita lihat dulu pegawai si pegawai ini. Oke, belum ada getter setternya, sorry. Nah, kita perlu tambah karena kita pakai lombok, kita nggak perlu getter setter buat satu-satu, kita cukup tambahin annotation add data. Lalu untuk yang apa namanya properties di
apa di Elastic itu yang kita memang nggak handle, kita ignore aja ya. So di sini saya lupa value-nya itu JSON ignore properties, ignore unknown, true. Kalau kita nggak tahu, kita ignore. Oke, sekarang kita rerun lagi. Hop, kita hit sini dan tada, kita dapat ID, nama dan pekerjaan ya, langsung komplit. Oke, sekarang setelah kita udah berhasil ngambil, sekarang kita coba simpan data pegawai baru. Kita buat satu service. So kita buat satu service untuk dia simpan pegawai baru. Kita buat namanya save pegawai. Seperti ini, lalu dia return kembalikannya setelah di save. Oke, kayak gini, STTP statusnya oke. Nah, di sini kita akan passing data pegawai yang dikirim dari request API-nya. Pegawai. Kita di sini ada pegawai, oke. Lalu kita buat controllernya. Kita post aja tapi dengan metode post mapping untuk save. Di sini ada save pegawai. Oke. Di sini kita save pegawai. Kita buat dia terima request sebuah JSON pegawai seperti ini. Oke, kalau udah di sini kita masuk ke sini, dia udah terima pegawai disimpan, lalu kita coba restart service-nya. Sudah run, sekarang kita coba hit service, save pegawai, kita simpan odong-odong. Oke, dia sudah masuk. Sekarang kita bisa cek di Elastic-nya di sini. Nah, sekarang sudah ada ya. Ini dia. Odong-odong. Cuman dia karena langsung dari Java, dia itu ada data seperti ini ya. Mungkin untuk kita supaya kita tahu dia disimpan dari mana sih di kelas Java-nya gitu ya. Cuma untuk keperluan Spring ya. Kalau nggak Spring, kita bisa ignore data-data ini. Oke, let's say kita mau update datanya. Aduh, salah data nih, salah nama, kita mau ganti nama. Oke, kita akan provide satu API untuk dia update data pegawai ya. Update data pegawai. Seperti ini. Kita mesti tahu dia ID berapa yang mau kita update. Seperti ini. Nah, lalu kita one related problem, apa ini? Oke, so karena ini kayaknya. Oke, nah pertama kalau kita mau update pegawai itu kita harus tahu dulu, kita harus dapetin dulu data di DB-nya ada atau enggak sih data pegawai dengan ID sekian itu. Kalau ada, baru kita update. Tapi kalau nggak ada, ya jadi kita balikin error aja, datanya nggak nemu. Let's say seperti itu ya. So di sini kita pakai pegawai repository untuk cari existing data, find by ID ya, kayak gini. Nah ini kita langsung ambil aja datanya. So dia dapat data pegawai gini, data pegawai seperti ini. Nah ini nanti data pegawai ini yang akan kita simpan nih gini, dan kita balikin ke depan setelah dia kita save. So setelah itu kita dapat data yang existingnya, lalu data yang kita ambil dari DB
kita tiban data-data pegawainya, data nama dan pekerjaannya dengan data yang kita dapat dari request. Seperti ini. Ya, ada set pekerjaan, pegawai, get pekerjaan. Oke, kita udah mapping, lalu kita coba buat controllernya ya. Nanti kita pause dulu. Nah, kita buat kalau update itu kita pakai put mapping ya. Seperti ini. Kita mesti ngasih tahu ID-nya berapa. Kita taruh di URL-nya. Terus kita buat pet variable untuk baca data ini ya, ID. Kita kasih nama ID seperti ini. Dah. Setelah itu di sini kita update data pegawai, kita pas ID dan pegawai seperti yang di sini. Oke, setelah ada di sini itu is present check is oke lah. Cuma untuk tutorial. Habis itu setelah kita sudah ada ini, kita coba start dan kita coba tes. Berhasil run ya. Ini namanya biar nggak ambigu, kita update data pegawai, terus kita dan kita coba hit URL-nya. Kita restart dulu. Kita coba sini, terus kita coba update. Misalkan dengan tadi odong-odong jadi odong aja. Pekerjaannya odong aja gini ya, odong only. Di situ kita coba update tadi ID-nya berapa ya. Kita cek di sini. Oke, ID yang ini. So, kita ambil ID itu, kita taruh di sini. Oke, odong aja, dan harusnya yang nama ini ke update ya, bukan odong-odong udah nggak ada, tapi jadi odong aja, pekerjaannya odong. Nah, so kita udah berhasil itu, dan kalau kita get all pegawai juga di sini tak ada nih odong aja. Nah, sekarang tapi kita gimana kalau mau ngecek tapi satu aja gitu, kita nggak mesti ngambil data semuanya. Kita buat satu service ya, untuk ngambil satu aja data ya. Kita ambil dari sini ya, kita paste ini, find pegawai, kita carinya by ID. Nah, find by ID, kita taruh ID yang kita dapat dari request ke dalam sini. Oke, harusnya sudah oke. Nah, setelah itu kita expose service-nya ke sini. Kita copy get mapping, lalu kita kasih parameter ID pet variable ID. Lalu di sini kita find pegawai by ID. Find pegawai by ID. Nah, sekarang kita coba restart dengan menggunakan get mapping. Di sini ya, localhost 8080 API pegawai, terus langsung ID yang mau kita cari. Nah, ID yang mau kita cari itu tadi adalah ID ini. So, kalau kita cari ketiban ini, nah dapat ya, odong aja. Berhasil kita dapat satu data doang. Dan terakhir yaitu adalah kita delete. Kita juga perlu menggunakan
cara yang sama, approach yang sama dengan yang lain, ya kita buat service-nya untuk delete kayak gini, delete pegawai. Nah, tapi dia by ID, kita cukup pakai ID aja, yang ID ini tolong hapus dong gitu ya. Nah, di sini kita cari delete by ID seperti ini. Oke, cuman ini dia balikannya void ya, jadi kita nggak bisa kayak gini. Kita cukup kayak gini aja. Nah, di sini kita bisa buat ID data dengan ID data dengan data dengan ID ini berhasil dihapus. Oke. Nah, ini kita format ya. Pakai string format. Ini format nih ID. Oke, delete pegawai, kita expose API-nya. Delete dengan kita menggunakan delete mapping ya. So dia menggunakan method delete. Request body kita hapus karena kita nggak perlu, kita cuma butuh ID-nya aja. Ini pun juga sama. Ini kita panggil delete pegawai. Oke. Nah, setelah itu kita coba rerun. Lalu kita coba delete si pegawai dengan ID sekian ya. Kita delete pegawai. Hub. Kita tes. Oke, data dengan ini berhasil dihapus. Cara pembuktiannya gimana? Kita lihat di sini masih ada namanya Odong aja. Kita refresh, sudah nggak ada. Oke. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa semua capabilities untuk CRUD itu sudah tercover dengan si Elastic Client ya yang ada di Spring, dan sangat mudah banget, mirip dengan kalian mau connect ke DB apapun, karena kita in the end kita cuma cukup ekstensi CRUD repository yang mana kalian juga bisa, kalau kalian punya DB lain pun, drivernya pun kalian cukup bisa si reponya ini extend si extend kelas CRUD repository ini ya, karena dia udah basic functionality-nya ini udah ada nih dari si interface CRUD repository, save all. Nah, implementasinya nanti tergantung dari si kliennya masing-masing ya, dari kliennya masing-masing. Kalau kliennya Java Oracle, dia akan ke DB Oracle. Kalau ke Elastic pun akan ke DB Elastic, dan atau DB Postgre, MongoDB dan lain-lain. Oke, mungkin segitu aja dulu buat yang penjelasan untuk ini. Kita udah berhasil integrasi antara Spring Boot App dengan Elasticsearch. Di berikutnya mungkin kita akan coba gimana si Elastic ini bisa baca data log aplikasi kita. So kita input ke sana supaya kita bisa analisa log yang kita punya ke dalam di dalam Kibana ya. Jadi kita bisa ngecek langsung dari sini, kita bisa cari by trace ID dan segala macam untuk kita nge-trace issue di actual environment di production app. Thank you.